Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Gimana kabarnya Bapak Ibu luar biasa, amin? Semua dalam perlindungan Tuhan, katakan amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, bulan ini sudah di minggu terakhir ya. Kita boleh sebentar lagi mengakhiri bulan April, masuk ke bulan Mei. Tidak terasa udah 4 bulan. Kita terus dijagai Tuhan selama 2021, Tuhan selalu memberkati kita, menolong kita, bahkan membuat kita untuk selalu dekat kepada Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bawa korban syukur kita yang terbaik buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Dimanapun kita berada, yang ada di rumah-rumah, biarlah semua dalam hadirat Tuhan merasakan jamahan Tuhan, sehingga waktu kita datang kepada Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, Tuhan disenangkan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan, kita sebentar lagi akan membacakan Mazmur 91. Mari Bapak Ibu kita boleh sama-sama mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Salam saudara kasih Tuhan. Kita datang dalam ibadah hari Minggu ini. Biar kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biar kita selalu rindu akan kasih-Nya dalam hidup kita, dan kita percaya kasih Tuhan itu selalu ada. Hanya kita perlu dengan kerendahan hati mencari wajah-Nya selagi Ia berkenan untuk ditemui. Tuhan selalu menolong kita. Terima kasih Yesus. Kita nyatakan
pujian ini. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Kau selalu Tuhan menolongku, menjagaku Tuhan. Tak selai pun rambut tanpa seizin-Mu Tuhan itu akan terkulai Tuhan. Yesus. Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus Tuhan, Kau penyelamatku, simakan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terus menyembah Tuhan Yesus. Walaupun hati kita terasa berat, kita masih punya Yesus. Kita masih ada yang menolong hidup kita saat ini. Makasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah harapan kami yang teduh Tuhan. Walaupun gelora di sekeliling kami, tapi Engkau membuat kami tenang karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebas.
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih ya Tuhan, atas kasih-Mu aku masih ada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, Kaulah pengharapanku dan kekuatanku. Yesus Tuhan, hanya padamu ku percaya Tuhan, padamu ku berpegang. Haleluya, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita satukan hati untuk memuji, menyembah Dia di dalam doa syafaat ini. Kita berdoa di dalam bahasa roh. Oh syarapa ya rapa ya rapa ya rapa ya rapa. Oh ya rapa papa papa papa. Ya raba ya raba ya raba ya raba papa papa. Ya rama ya rama ya rama ya rama ya rama ya rama. Oh syarata da 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 da. Oh ya rama mama mama mama. Oh ya raba papa 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 papa. Tuhan Yesus, kami memanggil Engkau Tuhan. Kami memohon hadirat-Mu untuk hadir Tuhan di tempat ini. Oh Tuhan Yesus, Kau sungguh luar biasa di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami mengucap terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan untuk Indonesia. Sampai hari ini, sampai saat ini Indonesia masih ada di dalam kendali-Mu ya Bapa.
Oh Tuhan Yesus, kami serahkan Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Engkau curahkan kasih-Mu untuk Indonesia. Engkau curahkan belas kasihan-Mu untuk Indonesia Tuhan. Di mana saat ini bangsa kami, negeri kami sedang banyak mengalami cobaan-cobaan Tuhan. Sedang mengalami berbagai bencana Tuhan. Sedang mengalami kesukaran-kesukaran yang begitu berat kami rasakan ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan Yesus yang mampu. Kami berseru hanya pertolongan yang kami butuhkan daripada-Mu Tuhan. Kami sungguh membutuhkan uluran tangan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah, tempat perlindungan kami Tuhan. Belas kasihan-Mu turun Tuhan, turunkanlah untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Pulihkanlah Tuhan, segerakanlah kami melewati masa pandemi ini Tuhan. Begitu juga dengan resesi ekonomi Tuhan Yesus, yang begitu berat, sungguh berat kami rasakan Tuhan. Kami hanya berseru, kami hanya memohon, meminta belas kasihan-Mu turun untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, topangan-Mu Tuhan. Kami butuh penghiburan-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana Tuhan, yang sedang mengalami kesusahan Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Mazmur 91 akan menudungi bangsa kami, akan melindungi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami Tuhan. Berikanlah kekuatan Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan, untuk keluar dari masa kesusahan Tuhan. Berilah hikmat Tuhan, kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan. Kiranya Tuhan, hamba-Mu ini bekerja sama dengan seluruh jajarannya Tuhan, untuk membangun bangsa kami Tuhan, untuk keluar daripada kesusahan ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, sertai terus bangsa kami. Oh ya Rabbah, ya Rabbah, Bapa, berkati juga kota kami, kota Jakarta Tuhan. Oh Tuhan, lawat kota Jakarta Tuhan. Berkati seluruh penduduknya Tuhan. Damailah kota Jakarta Tuhan. Sertai terus kota Jakarta. Berkati gubernurnya Tuhan. Berkati wakil gubernurnya Tuhan. Kasih-Mu melawat Jakarta Tuhan Yesus. Penuaian jiwa terjadi di Jakarta Tuhan. Oh Tuhan, Jakarta menjadi kota yang damai, kota yang bersih Tuhan, kota yang luar biasa, kota yang diperhitungkan di antara kota-kota dunia Tuhan. Oh biar Bapak. Berkati juga Tuhan, Karet Kuningan Tuhan, di mana gereja-Mu ada di sana. Kiranya Karet Kuningan Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Lawat Karet Kuningan ya Bapa, berkati Karet Kuningan Tuhan. Jadikan Karet Kuningan daerah hijau, bebas Tuhan dari segala hal-hal yang negatif Tuhan Yesus. Kami percayakan Karet Kuningan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Oh ya Rabbah, oh ya Rabbah, Tuhan Yesus, kami serahkan gembala sidang kami Bapak Niko ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkarya Tuhan, Engkau lawat Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, sebagai messenger-Mu di Pentakosta yang ketiga Tuhan. Berikan kuasa Tuhan, untuk membawakan kasih karunia daripada-Mu Tuhan, untuk bangsa-bangsa, benua-benua, di mana Tuhan Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, dan kemuliaannya akan menyebar ke bangsa-bangsa dan ke benua-benua. Benua Australia diberkati Tuhan, benua Australia dilawat, benua Eropa, benua Afrika Tuhan, Amerika Tuhan, juga benua Asia Tuhan. Api kemuliaan-Mu akan kembali ke Yerusalem Tuhan Yesus.
Oh ya Bapak, berkati juga Kak Arayon kami Tuhan, Bapak James Selo Pranoto. Kiranya kasih-Mu menyertai Kak Arayon kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelayanannya di Rayon 1A Tuhan Yesus. Kau bangkitkan Tuhan, Kau lawat Rayon 1A Tuhan. Gereja-gereja yang ada semua Kau bangkitkan Tuhan. Untuk kami selalu unity Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Oh ya Tuhan, berkati juga Pak Rio Tuhan sebagai gembala di GBI Karet Kuningan. Kiranya kasih-Mu menyertai hamba-Mu ini di setiap pelayanannya Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan Yesus, berikan kuasa pewahyuan untuk membawa jemaat-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan Yesus, serta mempersiapkan jiwa-jiwa yang siap menantikan kedatangan-Mu yang kali kedua Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu, berkati lidah bibir-Mu yang sebentar akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, kebenaran firman-Mu akan merema bagi kami jemaatnya Tuhan. Oh ya Rabba, berkati kul-kul yang ada juga Tuhan. Berkati gembala-gembala kul yang ada ya Bapa. Urapi gembala-gembala kul yang ada. Bangkitkan Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang di kul-kul yang tersebar Tuhan Yesus. Agar kami senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan juga seluruh jemaat-Mu yang di rumah-rumah Tuhan. Kiranya Engkau urapi mereka satu persatu Tuhan. Engkau yang lawat, Engkau yang hadir, Engkau yang pulihkan segala keadaan mereka Tuhan. Yang tidak mempunyai pekerjaan, Engkau bukakan pekerjaan-pekerjaan baru. Yang kekurangan Engkau cukupkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berikan dulu sorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Lebih lagi kita akan memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Katakan yang ada bersama saudaranya, keluarganya, katakan kepada kanan kirinya atau pada diri sendiri, katakan, mari memuji Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Mari dengan hati yang bersyukur kita muji Tuhan. Mari sama-sama katakan, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus, obat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi katakan, oh giranglah, oh giranglah, giranglah. Tuhan Yesus, obat cinta pada saya. Oh, giranglah. Sama-sama katakan, ku masuki gerbang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersekal sebab Dia girangkanku sekali dari awal. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Nyanyikan lagu ini dari awal. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersekal sebab
tangan di atas kepala. Haleluya. Kami bersuka Tuhan. Mari sama-sama katakan, dia girangkan. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sekali lagi. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Nyanyikan lebih lagi. Dia girangkanku, dia girangkanku. Amin. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Haleluya. Mari yang semangat puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah sambil sorakan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada teranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan jadi orang yang benar. Katakan sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sekali lagi, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Mari sama-sama lagu ini nama. Turun ke bumi, kemuliaan tiada teranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Katakan gunung-gunung dan lembah-lembah, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Katakan sukacita, pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sekali lagi, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Jemaat sendiri nyanyikan. Haleluya. Dan tarian. Yes. Tuhan melawat negeriku. Sekali lagi katakan. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sama-sama kan lebih lagi. Pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sekali lagi, kita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira
Mari Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Kita percaya Pentakosta ketiga akan terjadi di gereja kita, di bangsa kita. Pentakosta ketiga. Pentakosta satu. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan,
tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kalau sampai pada saat ini Tuhan, kami masih boleh dalam kondisi baik, kondisi sehat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, di ibadah online siang hari ini Tuhan, kami mau sebentar berdiam diri, ingin mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu atas umat-Mu di gereja ini Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap umat-Mu Tuhan, agar mereka boleh menjadi seorang murid, menjadi seorang hamba yang taat dan tunduk, dan mau melakukan setiap firman-Mu siang hari ini Tuhan. Urapi juga lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu ini merupakan kebenaran dan merupakan tuntunan untuk disampaikan kepada umat-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar?
Ya, puji Tuhan, saya harap kita semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Semua hari ini mau bergairah, mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita mau belajar satu lagi kebenaran firman Tuhan, yaitu yang terambil di dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua. Mari kita buka kitab kita atau Bapak Ibu dapat menyaksikan di layar. Roma 12 ayat yang kedua berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tema kita hari ini adalah menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali di dalam kehidupan kita, sehari-hari kita diperhadapkan kepada suatu keputusan, kepada suatu pilihan yang harus kita ambil. Ya, seringkali kita juga mengambil keputusan yang salah. Seringkali kita memilih sesuatu yang kurang tepat di dalam kehidupan kita. Makanya sering terjadi penyesalan, sering terjadi keluh kesah, sering terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita terlebih dahulu memilih atau memutuskan tanpa kita melibatkan Tuhan. Untuk itu, seperti firman Tuhan tadi katakan di Roma 12 ayat 2, dikatakan kita jangan menjadi serupa oleh dunia ini. Artinya apa? Mengandalkan pikiran kita, mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan pengalaman orang lain, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Untuk itu biarlah kita boleh sekarang diubahkan. Cara pikir kita, cara pandang kita, sesuai dengan apa yang menjadi pikirannya Tuhan atau menjadi tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu sebelum kita mengetahui kehendak Tuhan, bagaimana caranya kita mengetahui kehendak Tuhan, maka terlebih dahulu kita harus perbaharui dulu pola pikir kita, cara pandang kita. Ya, kita tidak lagi pakai cara pandang secara duniawi, tapi kita boleh memakai cara pandang kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tuntun dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, Tuhan mempunyai rencana besar di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarannya. Tuhan punya rencana bahwa kita diciptakan adalah sesuai dengan rencananya, sesuai dengan rancangannya. Dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi atas Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk itu kita harus siap, kita harus bisa mempunyai pola pikir seperti Tuhan perencanakan dalam kehidupan saudara. Ya, seperti juga ketika Tuhan memanggil hambanya Nabi Yesaya, ya, untuk menjadi hambanya. Ketika juga Tuhan memanggil Yeremia, ya, sekarang generasi Yeremia sedang dibangkitkan. Kita bisa membaca dalam Yeremia 1 ayat 5 bagaimana Tuhan memanggil Yeremia pertama kali. Dia hendak menentukan langkah-langkah Yeremia, akan menjadikan Yeremia seorang nabi yang besar di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir mungkin bisa ketika Tuhan memilih Paulus yang dulu bernama Saulus untuk menjadi pengikutnya. Ya, Saulus yang dulu menganiaya, membunuh pengikut-pengikut Kristus, tetapi oleh Tuhan mempunyai rencana yang indah ke depan. Ya, dia berubah menjadi Paulus dan dia menjadi rasul yang luar biasa. Banyak mujizat dikerjakan, banyak pengikut-pengikutnya, banyak orang-orang bertobat yang dihasilkan melalui penginjilan yang dilakukannya. Tuhan mempunyai rencana khusus dan besar di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan rencananya satu orang kepada yang lain itu pasti berbeda. Untuk kita yang satu mempunyai rencana yang beda terhadap yang B, terhadap yang C, Tuhan mempunyai rencana yang berbeda. Ya, tetapi seperti Yeremia 29 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, Tuhan sudah menentukan rancangan-rancangan hidup dari setiap kita. Katakan rancangan Tuhan atas setiap kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera apa? Tentu rancangan yang baik, bukan rancangan yang jahat, bukan rancangan yang jelek. Sesuatu yang menghasilkan buah yang baik, sesuatu yang indah untuk dilihat, itu pasti Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus bisa mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan, rencana khusus apa yang boleh terjadi atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang kedua, kita harus mengetahui kehendak Allah dalam diri kita, yaitu mempunyai hubungan yang intim, mempunyai hubungan yang dekat dengan Dia melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Kalau di dalam kitab 1 Timotius dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang pertama pasti Tuhan inginkan kita semua manusia ciptaannya itu diselamatkan. Dan setelah itu dia katakan setiap kita akan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi setelah kita diselamatkan, kita diberi pengetahuan akan kebenaran. Jalan-jalan kita akan ditunjukkan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Apa yang berkenan kepada Tuhan, Dia akan tunjukkan. Dia akan nyatakan. Nah, itu semua bisa terjadi ketika kita intim dengan Tuhan. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan kita. Dan Dia akan memimpin seluruh kehidupan kita di dalam kebenarannya. Ada amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, Tuhan ingin kita menjadi muridnya. Katakan murid. Ini berarti setiap kita sebagai orang Kristen, kita harus berkomitmen. Kita harus komitmen. Katakan komitmen. Ya, kita harus berkomitmen untuk mengikut Dia tanpa kompromi, tanpa ada embel-embel sesuatu. Ya, kita mengikut Yesus karena kita diberkati. Kita mengikut Yesus karena kita minta kesembuhan. Kita mengikut Yesus karena ada maunya. Ya, tanpa ada kompromi. Karena ketika kita mengikut Yesus dan ada sesuatu yang kita minta, kita harapkan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Atau dalam perjalanannya itu mengecewakan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita bisa meninggalkan Yesus. Tetapi seperti yang kita tahu, untuk menjadi seorang murid bukanlah hal yang mudah. Ya, kita harus bayar harga, kita harus pikul salib. Kita buka di dalam kitab Lukas 9 ayat 23. Mari kita boleh kembali diingatkan apa hakikat seorang murid. Ya, Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Ya, menyangkal diri, pikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dia nggak bilang sangkal diri, pikul salib, ntar aja deh kalau kondisinya enak, ntar aja deh atau minggu depan ketika kondisinya mungkin ada perubahan. Kalau sekarang saya belum bisa Tuhan karena kondisinya masih begini. Ya, saya belum bisa bayar harga Tuhan karena saya masih sibuk dengan pekerjaan saya. Saya belum bisa bayar harga Tuhan, saya belum bisa pikul salib Tuhan karena kondisi keluarga saya masih begini, kondisi keuangan saya masih begini. Enggak, saudara. Kita harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Katakan setiap hari. Dan mengikuti Tuhan. Sangkal diri, pikul salib untuk mengikut Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki buat kita setiap murid-muridnya. Nah, selanjutnya, itu setelah kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang caranya bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan di dalam diri kita. Yang pertama, sudah jelas,
Cara kita mengetahui kehendak Tuhan yaitu dengan membaca firman Tuhan. Katakan, baca firman Tuhan. Ya, kita tahu segala perintahnya, segala aturannya, itu semua didapat dari firman Tuhan, dari Alkitab, dari kebenaran yang kita baca. Nah, untuk itu kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, karena dengan membaca firman Tuhan, kita menolong diri kita untuk mengetahui kehendaknya. Ya, Mazmur 119 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kita, yang akan menjadi terang buat jalan kita. Kita mau berbelok, ketika kita mau berjalan, kita mau menyimpang dari jalan yang lurus, ada firman Tuhan. Nah, itu akan menjadi tanda-tanda yang akan menjadi alarm buat kita, sehingga kita tidak menyimpang, tapi bisa kembali lurus sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Siapa di sini yang mau berkomitmen untuk membaca firman Tuhan setiap hari? Ya, kita harus membaca firman Tuhan supaya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan. Ya, Tuhan bisa berbicara melalui ayat-ayat yang kita baca. Tuhan bisa berbicara secara spesifik bahkan melalui firman Tuhan yang kita baca. Ya. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui kehendak Tuhan? Jelas, yang kedua adalah caranya dengan berdoa. Ya, kita meminta, kita bertanya sama Tuhan melalui doa yang kita naikkan. Nah, dan setelah itu, bukan hanya setelah kita berdoa, tetapi kita juga harus percaya bahwa ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan telah memberikannya buat kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Setelah kita berdoa, mungkin Tuhan memberikan jawaban, tetapi mungkin kita kurang peka. Untuk itu kita perlu minta hikmat secara khusus kepada Tuhan, agar kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Ya. Di dalam kitab Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya. Kalau kita tidak mengerti atau kurang peka, dikatakan kita minta hikmat. Ya. Kita minta tuntunan Tuhan. Ketika kita meminta hikmat kepada Tuhan, maka dikatakan, maka Dia akan memberikannya kepada semua orang. Bukan hanya kepada seseorang atau kepada sekelompok orang, tetapi kepada semua orang, dan memberikannya dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Artinya apa? Artinya Dia memberikannya secara cuma-cuma, secara anugerah kasih karunia Tuhan cukup atas setiap kita. Ya, sehingga apa yang kita mau, apa yang kita mohonkan di hadapannya, Tuhan akan memberikan jawaban. Ada amin, Bapak Ibu. Berikutnya, yang ketiga, jelas supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita mohon tuntunan kepada Roh Kudus. Caranya salah satunya tadi dengan berdoa, salah satunya dengan memuji, menyembah Tuhan melalui pujian penyembahan yang kita naikkan. Di dalam kita bersaat teduh, ya, kita sediakan waktu kita luangkan waktu kita untuk kita bisa berkomunikasi, kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita mau tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita nggak bisa melakukan semua itu ketika kita masih berjalan dalam rutinitas kita sehari-hari. Ya, kita akan kurang peka mendengar suara Tuhan ketika kita masih sibuk dengan kegiatan kita sehari-hari. Mungkin kegiatan kita bekerja, mungkin kegiatan kita di dalam rumah tangga. Seringkali kita mengabaikan karena kita sibuk dengan pekerjaan atau rutinitas kita sehari-hari. Sehingga kita berkata, udah ini aja keputusan yang kuambil. Ini saja, karena pasti Tuhan menyertai keputusan setiap kita. Tidak selalu tuh. Tidak selalu keputusan yang kita ambil itu berkenan di hadapan Tuhan.
Seperti tadi di atas sudah dikatakan, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ya, kita harus tahu kehendak Tuhan yang sempurna. Contoh, misalkan kalau sekarang banyak orang yang berjualan kolak, ya. Saya ambil yang gampang aja. Orang berjualan kolak ketika dia ingin menentukan tempatnya di mana dia berjualan, mungkin ketika dia sedang berjalan mencari-cari di mana tempat yang terbaik yang supaya dagangan saya laku. Ya, ketika dia berjalan, dia menyusuri suatu jalan dan dia lihat, jalan ini banyak dilalui oleh mobil, motor, sehingga pasti kalau saya jualan di sini pasti laku. Maka dia berjualan di situ. Hasilnya baik, baik. Ada yang beli, beli, habis, habis. Ya, tetapi itu adalah yang baik menurut pandangannya. Ya, dan itu juga menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang maksimal dalam kehidupannya. Tetapi itu belum yang sempurna. Itu belum yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin kalau orang ini berjalan lebih ke depan lagi, di situ ada sebuah tikungan atau sebuah belokan, di mana ada perumahan. Kita tahu perumahan pasti banyak warganya, pasti banyak orang-orang. Dan ketika dia berjualan di sana, dia tidak harus, karena tempatnya di perumahan, dia tidak harus kena debu, kena panas, tetapi ketika dia ada di perumahan, dia ada di pojokan, orang-orang lalu lalang masuk ke komplek itu, ke perumahan itu, lalu bisa membeli. Ya, tidak perlu dia kena panas-panas karena ada banyak di perumahan itu, biasanya banyak pepohonan. Ya, dagangannya habis sama. Itu yang sempurna. Ya, tetapi ada lagi yang ketiga. Kalau kita mau berdoa, kita mohon petunjuk Tuhan. Apa sih yang berkenan? Tempatnya di mana ini Tuhan? Kalau saya mau berjualan. Ketika dia berdoa, Tuhan tunjukkan. Mungkin kalau tadi belok ke kiri, Tuhan tunjukkan belok ke kanan. Ya, ternyata di belokan ke kanan itu ada perumahan juga, ada tempat, dan ternyata setelah dia taat, dia menjalani, dia belok ke kanan. Ternyata ada suatu tempat di mana di situ ada seorang wanita yang sudah tua, seorang nenek-nenek yang meminta-minta atau yang hidupnya berkekurangan. Ya, dia berjalan di situ dan akhirnya dia lihat, kalau saya berjualan di sini, saya bisa menolong nenek atau orang ini. Sehingga bukan saja saya mendapatkan keuntungan secara material, tetapi secara spirit, secara kerohanian, saya bisa menerapkan firman Tuhan buat orang ini. Ya, saya bisa menolong orang ini, saya bisa menjadi berkat buat orang ini, dan saya bisa menginjili orang ini. Ya. Itulah yang Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita. Makanya jangan terlalu cepat mengambil keputusan, jangan terlalu cepat memutuskan segala sesuatu. Tanya Tuhan dulu, cari dulu yang mana yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita, atas masalah kita, atas pilihan yang hendak kita putuskan. Semuanya harus kita serahkan di dalam Tuhan, dan kita mohon petunjuk, tuntunan dari Roh Kudus, supaya kita tidak salah melangkah, dan kita selalu ada dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam Yohanes 16 ayat 13a dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita, jalan-jalan kita hari demi hari itu dalam seluruh kebenaran, bukan hanya sepotong-sepotong, bukan hanya sebagian-sebagian, tapi seluruh kebenaran. Kehidupan kita dibenarkan melalui apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana cara kita mengetahui kehendak Tuhan? Yaitu mendengarkan nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada orang tua, ada pembimbing rohani, ada guru sekolah minggu. Ya, semuanya Tuhan bisa pakai mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya bisa membantu kita di dalam kita menjawab atau memilih suatu pilihan, suatu keputusan, sehingga kita tidak jatuh
atau kita tidak salah melangkah dalam mengambil suatu keputusan. Ya. Tetapi yang harus dicermati adalah ketika kita bertanya, kita harus bertanya kepada seorang yang tepat, seseorang yang di dalam Tuhan, jangan seorang yang di luar Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, yang hidupnya masih penuh dengan kekecewaan. Sama aja jadinya. Ketika kita menghadapi suatu pilihan, suatu kesedihan, dan ketika kita curhat dengan seseorang, lalu orang itu memberikan nasihat yang salah, kita akan mendengar dan kita akan melakukan kesalahan seperti apa yang orang itu sudah lakukan. Ya. Makanya kita harus mendengarkan nasihat dari orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan, yang hidupnya sudah penuh dengan Roh Kudus, sehingga ketika kita bertanya, kita minta nasihat, maka orang tersebut akan memberikan jalan keluar yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Ada amin, Bapak Ibu. Seringkali nasihat dari orang tua, pendeta, pelayanan, dari orang-orang yang melayani, guru sekolah minggu, ataupun dari orang-orang yang kita tuakan, itu bisa membantu kita dalam menghadapi situasi kita. Tetapi tadi, satu kuncinya, harus sudah di dalam Tuhan, harus sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa terbantu di dalam kita memutuskan sesuatu atau pilihan sesuatu, sehingga kita tidak salah melangkah. Ya. Di dalam kitab Amsal 12 ayat 15 dikatakan, jalan orang bodoh lurus dalam pandangannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Ya. Maka kita harus banyak-banyak mendengarkan nasihat, banyak-banyak mendengarkan masukan, supaya kita tidak salah jalan, salah langkah, salah memilih. Ya. Tadi, intinya cuma satu, kita harus mendengarkan orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, sudah penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia tidak akan menyesatkan kita. Nah, karena dikatakan, kita akan salah kalau kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Kita akan salah kalau kita mendengarkan orang yang belum di dalam Tuhan. Tetapi kita harus mendengarkan semuanya. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan kirim seseorang terhadap kita, sehingga kita tidak salah melangkah. Amsal 15 kata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Semakin banyak masukan yang benar, bijaksana, maka kita akan menghasilkan keputusan yang benar. Kesimpulan yang bisa kita tarik melalui firman Tuhan hari ini, yaitu kita harus meletakkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Bahwa apapun yang dilakukannya, apapun keputusannya, rancangannya, kita percaya adalah untuk kebaikan kita. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Siapa orang-orang yang dikasihi oleh Allah? Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah, orang pilihannya, biji mata Tuhan. Dan kita pasti akan dipilih dan dituntunnya di dalam kebenarannya. Nah, ayat penutup Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percaya, percaya, dan percaya hanya kepada Tuhan. Dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, pengalaman kita sendiri, kehebatan kita sendiri, ataupun pengalaman orang lain. Tetapi akuilah dia dalam segala tingkah laku, perbuatan, pikiran kita. Andalkan Tuhan, maka dia akan meluruskan setiap jalan kita. Tidak pernah dibiarkan orang benar jalan menyimpang, tetapi ada petunjuk, ada tuntunan Allah yang jelas, yang pasti, yang sempurna di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup kita, apapun yang Bapak Ibu Saudara doakan, apapun yang Bapak Ibu Saudara gumulkan, itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu.
Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar siang hari ini. Firman-Mu yang menuntun, yang mengajarkan setiap kami bagaimana kami harus selalu mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan, dalam setiap masalah yang kami hadapi. Biarlah semuanya boleh kami letakkan di bawah kaki-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuntunan-Mu, rancangan-Mu yang terbaik boleh terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap terus percaya, beriman sepenuh hati kami bahwa Engkaulah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang menjadi penguasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu dalam segala kehidupan kami, bukan hanya mengandalkan pikiran kami ataupun pengalaman kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hati setiap umat-Mu dan akan merema dan boleh menghasilkan buahnya dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau terus memberkati, Engkau terus memberikan kesehatan buat umat-Mu di GB Karet Kuningan, hingga hidup mereka dipenuhi oleh kemenangan demi kemenangan demi kemenangan hari demi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami dari GPI Karet Kuningan mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDP Elisa Giriano. Terima kasih Pak atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Permata GPI Karet Kuningan dengan nomor di bawah ini. Bagi yang sudah memberi, harap mensertakan bukti transfer, foto stroke jika transfer ATM atau screenshot jika internet banking. Ibadah Raya GPI Karet Kuningan hari Minggu tanggal 2 Mei pukul 10 pagi akan dilakukan secara online lewat aplikasi Zoom dengan meeting ID dan password bawah ini. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah raya online GPI Karet Kuningan. Sekian pengumuman. Oh ya Bapak Ibu, yang terakhir adalah kami dari GPI Karet Kuningan mengucapkan kepada jemaat dan pengeja yang berulang tahun di bulan April. Yang pertama Priska tanggal 3, yang kedua Afri tanggal 7, yang ketiga Ibu Nanyo tanggal 16, yang keempat Andi tanggal 19, yang kelima Nevi tanggal 21, yang keenam Adit tanggal 22, dan terakhir Ibu Diana tanggal 30. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online siang hari ini yang boleh kami ikuti. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang sudah ditaburkan dalam hati dan pikiran umat-Mu di GBK Kuningan ini tidak akan terbang yang sia-sia, tapi kami percaya Tuhan firman-Mu itu akan menetap, akan menjadi rema dalam hati setiap kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap tuntunan-Mu, untuk Roh Kudus-Mu terus mengurapi, Kau terus yang akan menuntun kehidupan kami, ajar kami untuk bisa mengenal suara-Mu lebih lagi, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga untuk setiap pemeliharaan dan tuntunan-Mu, untuk setiap hamba-hamba-Mu yang bulan ini, bulan April ini, mereka ditambahkan usianya 1 tahun lagi, untuk Priska, untuk Apri, untuk Ibu Nanio, untuk Andi, untuk Nevi, untuk Adit, dan untuk Ibu Diana. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna atas mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Engkau menuntun setiap langkah-langkah mereka. Engkau memberikan keberhasilan, kesuksesan di dalam kehidupan mereka, di dalam studi mereka, dalam usaha mereka, dalam kehidupan keluarga mereka maupun secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau akan terus menyertai kehidupan langkah mereka Tuhan di hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan selanjutnya Tuhan. Tangan kasih pengasihan-Mu, pemeliharaanmu ada terus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih berikan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan sebelum kami akhiri ibadah online siang hari ini, kami rindu menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari kita arahkan tangan kita yang kudus di hadapannya, dan terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin.